Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester Bisnis Intelijen, Program Studi PJJ Sistem Informasi. Yang pertama, kita akan bahas tahapan-tahapan pengolahan data dalam bisnis intelijen atau BI. Yang pertama, data collection atau pengumpulan data. Tahap awal dalam BI di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Sumber data internal misalnya sistem ERP, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, transaksi penjualan, data pelanggan, laporan keuangan. Dari eksternalnya, media sosial, Twitter, Facebook, laporan pasar, data publik pemerintah, cuaca, dan lain-lain. Tujuannya untuk menyediakan kumpulan data mentah atau raw data yang mencerminkan seluruh aktivitas organisasi secara aktual. Contohnya data transaksi harian dari sistem POS, Point of Sales, dan feedback pelanggan dari Google Review atau survei online. Yang kedua adalah data integration atau integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu sistem terpadu yang siap dianalisis, umumnya ke dalam data warehouse. Tools umumnya yaitu ETL tools, Extract Transfer Load, Talent Informatica Apache Navy, SSIS SQL Service Integration Service. Tujuannya adalah untuk menghindari silo data tersebar di berbagai tempat dan menciptakan satu sumber kebenaran atau single source of truth. Contohnya, menggabungkan data pelanggan dari sistem CRM dan data penjualan dari sistem POS ke satu database analitik. Yang ketiga, yaitu data cleaning atau pembersihan data. Proses ini memperbaiki, menghapus, atau melengkapi data yang tidak konsisten, duplikat, kosong, atau salah. Tujuannya meningkatkan kualitas data agar hasil analisis menjadi akurat, terpercaya, dan relevan. Proses umumnya menghapus duplikasi, mengisi nilai kosong atau null value, menstandarkan format data, misalnya penulisan tanggal, dan mengoreksi kesalahan ketik atau typo. Contohnya menghapus data pelanggan yang double atau nama dan nomor HP yang sama. Yang kedua, mengganti nilai kosong pada kolom usia dengan rata-rata usia. Yang keempat, data transformation atau transformasi data. Mengubah struktur format atau isi data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Kegiatannya misalnya mengelompokkan data atau grouping, konversi tipe data misalnya data string ke date, perhitungan kolom baru misalnya margin sama dengan revenue dikurangi cost, dan normalisasi dan denormalisasi. Tujuannya untuk menyiapkan data dalam format analitis yang bisa digunakan oleh BI tools untuk menghasilkan insight. Contohnya mengubah format tanggal dari 01/07/2025 ke Juli 1/2025, membuat kolom baru laba bersih dari pengurangan total pendapatan dan biaya operasional. Yang kelima yaitu data analisis atau analisis data. Proses ini menemukan tren, pola, dan hubungan antar data yang relevan melalui berbagai metode analitik. Teknik analisisnya yaitu statistik deskriptif, mean, median, standar deviasi, OLAP, online analytic processing, analisis multidimensi seperti pivot, data mining, pencarian pola tersembunyi menggunakan algoritma, machine learning, prediksi atau klasifikasi, contohnya prediksi churn pelanggan. Toolsnya berupa Python, R, Excel, Power BI, Tableau, RapidMiner, dan Orange. Tujuannya menghasilkan insight bisnis seperti tren penjualan, prediksi permintaan, segmentasi pelanggan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu data visualization atau visualisasi data. Pengertiannya menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik, chart, dashboard, atau peta agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Bentuk visualisasinya berupa bar chart, line chart, pie chart, heat map, scatter plot, dashboard interaktif. Toolsnya bisa berupa Tableau, Power BI, Google Data Studio, dan Looker. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik visual dan pemahaman cepat terhadap data, mempermudah pengambilan keputusan berbasis insight visual. Contohnya dashboard KPI yang menampilkan target, realisasi penjualan per bulan, peta interaktif penyebaran konsumen berdasarkan wilayah geografis.
Pengolahan data dalam BI mengikuti alur data collection, integration, cleaning, transformation, analysis, dan visualization. Setiap tahap saling terhubung untuk mengubah data mentah menjadi informasi strategis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian kita membahas tahapan output data BI menjadi decision support. Yang pertama, insight generation, pembentukan insight. Output dari BI seperti tren penjualan, segmentasi pelanggan, atau prediksi permintaan diinterpretasikan untuk menghasilkan wawasan. Yang kedua, reporting dan dashboard. Informasi disajikan melalui dashboard interaktif dan laporan periodik, mempermudah eksekutif untuk melihat indikator kinerja KPI. Yang ketiga, recommendation system. Recommendation system, beberapa sistem BI menyediakan saran otomatis berbasis data, misalnya rekomendasi produk atau strategi harga. Yang keempat, skenario simulation dan forecasting. Melakukan simulasi atau proyeksi terhadap keputusan tertentu. Contohnya, dampak diskon terhadap volume penjualan. Yang kelima yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Eksekutif atau manajer menggunakan insight untuk membuat keputusan strategis operasional berbasis data-driven decision making. Transformasi output data BI ke dalam decision making mendukung dilakukan melalui langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis visualisasi data di Tableau, keunggulan dan kelemahannya. Jenis visualisasinya yaitu bar chart atau diagram batang. Keunggulannya mudah membaca perbandingan antar kategori, mudah digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, misalnya penjualan per produk atau pendapatan per wilayah. Sederhana dan cepat dibaca. Kelemahannya tidak cocok untuk data time series, misalnya tidak efektif untuk menunjukkan tren waktu yang kompleks, bisa jadi membingungkan jika kategori terlalu banyak atau label panjang. Yang kedua yaitu line chart, baik untuk menunjukkan tren waktu, cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu, baik untuk memantau tren seperti pertumbuhan penggunaan bulanan. Kelemahannya kurang efektif untuk banyak kategori, dapat menyebabkan kebingungan dalam membaca nilai spesifik antar titik. Pie chart menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan. Visual yang familiar dan mudah dipahami untuk data sederhana. Kelemahannya sulit dibaca jika lebih dari 5 kategori, tidak cocok untuk perbandingan yang presisi. Dan keempat, map visualization. Keunggulannya memvisualkan data geografis, sangat berguna untuk menampilkan data geografis seperti distribusi lokasi pelanggan, cabang atau pendapatan per wilayah, interaktif dan informatif. Kelemahannya membutuhkan data lokasi yang akurat, bisa berat untuk performa jika data sangat besar. Yang selanjutnya, heat map menunjukkan pola kepadatan atau intensitas, memvisualisasikan intensitas atau frekuensi kejadian, memudahkan mendeteksi pola atau outline dalam matriks data. Kelemahannya sulit dibaca jika data terlalu padat atau jika gradasi warna tidak kontras, kurang informatif jika tidak diberi legenda yang jelas. 6. Scatter plot menunjukkan hubungan antar variabel, dapat digunakan untuk analisis segmentasi atau deteksi outlier. Kelemahannya tidak intuitif bagi non-teknis, kurang cocok bagi pengguna awam yang tidak familiar dengan statistik, bisa terlihat kacau jika terlalu banyak titik. Selanjutnya, tree map, representasi hierarki data secara efisien, menampilkan hierarki dan bagian-bagian relatif dari total dalam satu ruang visual, efisiensi untuk mengisi ruang dashboard. Kelemahannya, warna dan ukuran bisa membingungkan, sulit membedakan ukuran yang mirip. Yang terakhir adalah dashboard interaktif. Keunggulannya, integrasi banyak visualisasi sekaligus, menggabungkan berbagai jenis visualisasi dalam satu tampilan terpadu, dapat menggunakan filter, drill down, parameter yang interaktif. Kelemahannya perlu desain yang hati-hati agar tidak overload. Jika tidak dirancang dengan baik, dapat overload informasi atau membingungkan pengguna, membutuhkan perencanaan desain UX yang baik. Dashboard eksekutif
dengan metrik utama KPI, tren dan distribusi pelanggan yang dapat diklik untuk filter contohnya. Kriteria utama dalam visualisasi data yaitu clarity, mudah dipahami, tidak membingungkan. Contohnya, gunakan bar chart sederhana untuk perbandingan penjualan. Akurasi, tidak menyajikan data yang menyesatkan. Skala grafik harus proporsional. Relevansi, data yang disajikan harus sesuai konteks. Contohnya, dashboard KPI untuk CEO hanya menampilkan metrik strategis. Konsistensi, penjelasannya, warna label dan format harus seragam. Contohnya, warna biru selalu untuk revenue, merah untuk kerugian. Interactivity, jika digital, pengguna dapat menggali lebih dalam data. Filter by region, drill down, fitur. Minimalism, hindari elemen visual yang tidak perlu. Gunakan ruang putih secara optimal. Contoh visualisasi data publik yaitu WHO COVID-19 Dashboard. Visualisasi utamanya peta sebaran global dengan intensitas warna berdasarkan kasus per 100.000 penduduk. Grafik tren harian kasus baru atau meninggal secara global dan per negara. Tabel perbandingan vaksinasi antar benua. Outcome visualisasinya, identifikasi puncak pandemi. Grafik tren menunjukkan gelombang COVID-19 di setiap negara, membantu alokasi sumber daya krisis. Prioritas si bantuan. Peta membantu fokus pada wilayah dengan tingkat penularan tinggi atau warna merah. Evaluasi kebijakan, perbandingan kurva sebelum dan after lockdown terlihat di grafik tren. Konteks global, tabel vaksinasi mengungkap ketimpangan distribusi antar benua. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.